Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-7 tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Saudara yang dikasihi Tuhan, John Maxwell pernah mengatakan, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalannya kemana, yang pergi sesuai dengan jalan itu dan menunjukkan jalan itu. Menjadi seorang pemimpin harus benar-benar memiliki integritas, harus kuat dalam karakter, dan harus memberikan contoh, memberikan tuntunan kepada orang-orang yang dipimpin agar mereka menuju kepada visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Musa ditetapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel itu menyimpang perilakunya dari kebenaran, Tuhan menyuruh Musa untuk melihat dan menegur mereka. Dalam Keluaran 32 ayat yang ke-7 ini tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, sampai di padang gurun, tepatnya berada di wilayah Gunung Sinai. Mereka berubah tingkah lakunya, berubah kesetiaan, berubah iman dari kepada Tuhan menjadi kepada yang lain. Mereka menyembah patung tuangan mereka sendiri. Mereka membuat patung lalu menyembahnya. Betapa luar biasa kekerasan hati bangsa Israel ini pada waktu itu. Meskipun mereka telah melihat karya ajaib Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, tapi mereka tetap keras hati dan tidak setia kepada Tuhan. Musa menghadapi tantangan yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, kalau Musa tidak kuat, maka dia pasti akan menyerah. Dan kalau dia tidak punya kasih, maka dia akan membiarkan semua bangsa itu binasa. Tapi Musa menjadi pribadi yang berdiri di tengah, bersyafaat bagi bangsanya, dan memiliki kasih, kesabaran dalam memimpin bangsanya, menuju kepada visi yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin. Setidaknya kita memimpin keluarga kita, memimpin anak-anak kita, memimpin orang-orang di sekitar kita, dan dalam lingkup paling kecil, memimpin diri kita sendiri. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu sadar bahwa kita punya pemimpin yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan pemimpin kita. Dalam Matius 23 ayat 10 tertulis, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Dialah pemimpin kita. Dialah pribadi yang perlu kita ikuti. Meskipun diri kita bisa disebut sebagai seorang pemimpin bagi lingkungan terkecil kita, tapi kita punya pemimpin agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Allah kita yang penuh kasih dan yang telah menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai seorang kepala di dalam pekerjaan di kantor, sebagai seorang manajer, sebagai direktur, sebagai pelajar, dan sebagai apapun, mari kita miliki sikap yang tunduk kepada Tuhan, yang mentaati Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Jadilah orang-orang yang mentaati akan pimpinan kita, yaitu pribadi yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menuntun kami selalu, mengingatkan kami untuk berada dalam kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti pimpinan-Mu, menuruti kehendak-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunilah sikap kami yang keras hati dan terkadang ataupun seringkali melawan kehendak-Mu.
Ampuni kami dan kuduskan kami. Jadikan kami pribadi yang setia, mengasihi dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.